Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianti Muhtar, kelas M72, NIM 1847142026. Saya dari kelompok 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian efektivitas. Nah, pada efektivitas itu sendiri adalah tingkat ketercapaian tujuan peningkatan mutu di sekolah, mendayagunakan sumber daya manusia dan pendukung lainnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan menggunakan waktu dan biaya seminimal mungkin untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Nah, pada produktivitas itu adalah konsep produktivitas pada awalnya dikemukakan oleh Quesnay, seorang ekonom Prancis pada tahun 1776. Oleh karena itu, produktivitas senantiasa dikaitkan dengan kegiatan ekonomi, yakni mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber daya atau dana yang sekecil-kecilnya. Efektivitas. Nah, di sini adapun indikator-indikator keefektivitasan dalam setiap tahapannya antara lain. Yang pertama, indikator input. Nah, di mana indikator input ini meliputi karakteristik guru, fasilitas, perlengkapan, dan materi pendidikan serta kapasitas manajemen. Nah, pada indikator proses yaitu administrasi, alokasi waktu guru, dan alokasi waktu peserta didik. Indikator output yaitu hasil perolehan peserta didik dan dinamika sistem sekolah, prestasi belajar, dan hasil perilaku atau sikap siswa. Nah, yang terakhir yaitu indikator outcome, yaitu jumlah lulusan ke tingkat berikutnya, prestasi belajar di sekolah yang lebih tinggi, dan pekerjaan serta pendapatan. Nah, pada efisiensi itu, efisiensi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu efisiensi internal dan efisiensi eksternal. Efisiensi internal menunjuk kepada hubungan antara output pendidikan atau pencapaian belajar dan input atau sumber daya yang digunakan untuk memproses atau menghasilkan output pendidikan. Efisiensi internal biasanya diukur dengan biaya efektivitas. Setiap penilaian biaya efektivitas selalu memerlukan dua hal, yaitu penilaian ekonomi untuk mengukur biaya masukan atau input, dan penilaian hasil pembelajaran atau prestasi belajar, lama belajar, angka putus sekolah. Sedangkan efisiensi eksternal adalah hubungan antara biaya yang digunakan untuk menghasilkan tamatan dan keuntungan kumulatif atau individual, sosial, ekonomik, dan non-ekonomik yang didapat setelah pada kurun waktu yang panjang di luar sekolah. Analisis biaya manfaat merupakan alat utama untuk mengukur efisiensi eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizfani Maulia, NIM 1847042022, kelas M72,
kelompok 4. Saya akan menjelaskan produktivitas. Nah, menurut Thomas, bahwa produktivitas pendidikan itu dapat ditinjau dari 3 dimensi, yaitu pertama, peninjauan produktivitas dari segi keluaran administratif itu dapat seberapa besar dan seberapa baik layanan yang dapat diberikan ke dalam bentuk proses pendidikan. Nah, yang kedua itu produktivitas dari segi keluaran perubahan perilaku, yaitu dengan melihat nilai-nilai yang diperoleh peserta didik sebagai suatu gambaran dari prestasi akademik yang telah dicapai dalam periode tertentu. Dan yang ketiga, produktivitas sekolah dapat dilihat dari keluaran ekonomis yang berkaitan dengan pembiayaan layanan pendidikan di sekolah. Hal ini mencakup harga dan layanan yang diberikan, pengorbanan atau cost, dan yang diperolehan yang dapat ditimbulkan oleh layanan itu atau disebut peningkatan nilai balik. Lalu ada juga penerapannya itu dengan maraknya perintisan sekolah-sekolah unggulan dan terpadu merupakan salah satu bentuk aktualisasi penerapan manajemen berbasis sekolah. Terlebih, sekolah unggulan dan terpadu ini menampilkan sajian kurikulum yang menarik, efektif dan efisien, dan sangat produktif dalam menunjang proses belajar bagi peserta didik. Dengan penerapan full day school ini, para siswa diberikan fasilitas yang lebih dari biasanya. Biasanya yang diberikan sekolah-sekolah negeri dan atau konvensional. Dengan demikian, perkembangan sekolah-sekolah Islam terpadu atau unggulan ini dapat menjadi salah satu contoh sekolah yang menggunakan manajemen berbasis sekolah yang baik sesuai dengan kurikulum sendiri yang dipadu-padankan dengan kurikulum nasional. Lalu ada juga pengaruh rendahnya aktivitas itu dari segi input pendidikan sekolah masih tergolong rendah. Contohnya dari segi gurunya itu sendiri dalam proses belajar mengajar, guru lebih mementingkan hasil dari pembelajarannya itu dibandingkan dengan proses pembelajarannya. Dalam pembelajaran metode yang digunakan pun belum efektif karena masih berpusat pada guru. Permasalahan lainnya itu yang berkaitan dengan guru, yakni masih ada guru yang mengajar yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Contohnya itu SD sekarang. Ditemukan beberapa guru yang bertugas sebagai guru kelas, akan tetapi tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan PGSD. Hal ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Rahayu Dwiningsih. Ada juga solusinya itu untuk mengatasi rendahnya efektivitas itu dari segi input, yang seharusnya metode pembelajarannya itu digunakan tidak hanya berpusat kepada guru, tetapi juga berpusat kepada siswa, sehingga mereka juga lebih mampu menguasai pembelajarannya dan juga tidak pasif dalam belajar. Dan juga seharusnya pemerintah lebih menekankan aturan mengenai penempatan guru yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Misalnya, di sekolah dasar seorang guru yang mengajar lebih baik diutamakan seorang yang berpendidikan PGSD, seperti yang dikemukakan oleh Nur Agus Salim dalam penelitiannya itu dalam
lahan sekolah itu sangat diperlukan orang yang benar-benar mapan dalam bidangnya, terutama dalam pengolahan sekolah yang efektif.